Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa PGSD Sejarah dan Matematika. Hari ini seperti janji saya bahwa saya akan merekam suara sekaligus menjelaskan materi lanjutan yang akan kita bahas. Eh, Sebelumnya jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk nantinya ya. Oke, sekarang disiapkan dulu buku panduannya atau handoutnya. Jadi nanti ketika saya menjelaskannya telah selesai, silakan di-pause untuk mengerjakan latihan-latihannya. Oke, we come to skill 21 kemarin, subject and object pronouns. Semoga kita masih ingat betul ya waktu dulu pelajaran SMP dan SMA. Jadi subjek untuk bahasa Inggris itu ada I, you, he, she, it, we, they. Nah, untuk objek itu I menjadi me, you menjadi you, he menjadi him, she menjadi her, it tetap, we jadi us, they menjadi them. Kalau di bahasa Indonesia lumayan gampang ya, meskipun kamu sebagai subjek dan kamu sebagai objek akan sama, tidak ada perubahan. Namun dalam bahasa Inggris kita harus mengingat bahwa ada perubahan-perubahan seperti ini. Okay, now we come to exercise 21. Each of the following sentences contains at least one subject or object pronoun. Circle the pronouns, then indicate if the sentences are correct or incorrect. Nah, yang nomor 1 contohnya adalah you should do it for her. Jadi ini sudah tepat karena you di sini itu sebagai subjek, for her-nya you should do it for her. Jadi it-nya itu sebagai objek pertama, kemudian her sebagai objek kedua. Jadi sudah tepat. Nah, sekarang number 2. They helped she with the work. Nah, ini yang kurang tepat. Penggunaan she sebagai objek harusnya menjadi her. They helped her with the work. Oke ya, semoga sudah jelas. Subjek itu pasti berada di awal kalimat, sedangkan objek itu berada setelah verb. Oke, silahkan dikerjakan the rest exercises berikut contoh soalnya ya. Oke, now we come to skill 22. This is about possessive. Possessive ada dua yang dijelaskan di skill 22, yaitu possessive adjective dan possessive pronoun. Nah, possessive adjective adalah menjelaskan kata kepemilikan sebagai kata sifat. Jadi misalkan bukuku itu menjadi my book, bukumu menjadi your book, dan seterusnya. Jika possessive adjective ini plus noun nanti penggunaannya. Sedangkan possessive pronoun karena namanya pronoun, maka dia sudah tidak membutuhkan noun atau membutuhkan objek. Misalnya my book itu disingkat menjadi mine gitu ya. Kemudian your book menjadi yours. Itu kurang S-nya, mohon maaf. His book menjadi his, sama. Kemudian her book menjadi hers. Our house menjadi ours. Their house menjadi theirs, gitu ya. Itu sudah ada penjelasannya. Kalau possessive adjective, my, your, his, her, its, or their must be accompanied by noun. Jadi harus ada nounnya. Nah, kalau yang mine, yours, his, hers, ours, sama theirs cannot be accompanied by noun. Jadi tidak perlu membutuhkan noun lagi. Now, let's check the exercise 22. Each of the following sentences contains at least one possessive pronoun or adjective. Circle the possessive in these sentences, then indicate if the sentences are correct or incorrect. Nah, number 1. She cut her hair recently. Nah, ini kurang tepat karena tadi sudah dijelaskan bahwa kalau possessive pronoun yang termasuk hers di dalamnya tidak bisa diikuti oleh noun. Nah, ini hair itu kan noun, jadi nggak boleh. She cut
her harusnya her recently. Nah, number 2, we will take our car or theirs. Nah, ini tepat nih. Kita akan memakai mobil kita atau mobil mereka nih. Nah, our car itu ada noun-nya sudah tepat karena ini possessive adjective, atau mobil mereka sih. Jadi disingkat menjadi or theirs. Okay? Now, please do the rest exercises of 22. Berikut contoh soalnya. Nah, we come to skill 23 about pronoun reference. Pronoun reference adalah pronoun yang mengarah kemana, mengindikasikan atau menunjuk kemana gitu ya. Ada dua penjelasan di sini. Be sure that every pronoun and possessive agrees with the noun it refers to. Jadi pastikan nanti pronoun yang disajikan itu menunjuk atau mengarah kemana gitu ya. Kemudian you generally check back to the sentences for agreement. Jadi kita harus ngecek lagi nih satu kalimat tersebut. Jadi pronoun ini mengacu kemana gitu ya. Let's do the exercise. Each of the following sentences contains at least one pronoun or possessive. Circle the pronouns and possessives. Draw arrows to the nouns they refer to, then indicate if the sentences are correct or incorrect. Ini maksudnya gimana sih? Oke, kita jelaskan di contoh yang C dulu ya, yang betul. Number 2. Sorry. I don't like the idea because it is too costly. Jadi kita harus ngecek it, ini kembali kemana? Ini merujuk kemana gitu ya. Jadi I don't like the idea because it is too costly. Jadi betul kita pakai it karena kembali ke idea, bukan he, bukan bukan she, bukan they, atau bukan we, atau bukan you. Kenapa? Karena idea adalah kata benda, maka kata gantinya adalah it. Kalimat penuhnya mungkin begini ya, I don't like the idea because the idea is too costly. Tapi itu terlalu berlebihan jika menyebutkan dua idea dalam satu kalimat. Maka satunya diganti menjadi kata ganti atau pronoun. I don't like the idea because it is too costly. Nah, kita ke contoh number 1 yang incorrect. If my friend calls, please tell them that I will return the call. Nah, ini them sama friend ini nggak masuk, kenapa? Karena friend-nya itu satu. Satu itu kata gantinya adalah her atau him ya. Please tell him atau please tell her karena itu satu, orang ketiga tunggal. Jadi kata gantinya bukan them. If my friend calls, please tell her that I will return the call. Oke, itu namanya kata ganti yang mengacu kemana gitu ya. Jadi kenapa you generally check back in the sentence for agreement, itu memang kita harus ngecek kalimat atau kata sebelumnya nih, ini maksudnya mau mengarah kemana gitu ya. Kenapa kita harus draw arrows to the nouns? Yang pertama kita harus circle dulu the pronoun-nya ya, nanti caranya ya. Pronoun-nya yang nomor 1 adalah them. Oke, aku nemu them nih. Draw arrows to the nouns they refer to. Nah, them ini mengarah kemana? Cek, 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 cek. Oke, karena them ini mesti mengarah ke orang gitu ya. Kata ganti orang. Ya, ini ada friend. Cuma satu, kenapa them? Nah, ini pasti salah. Itu juga terjadi di number 2. Nah, circle dulu pronouns and possessive-nya, kita ketemu it, kemudian kita geser ke belakang. Ah, ketemu the idea, tepat ini. Oke, that is the example. Now please do the rest. Berikut contoh soalnya ya. Oke, now we come to skill 24, adjectives and adverbs. Nah, di adjective and adverbs itu perbedaannya, kalau adjectives describes noun or pronouns. Jadi adjective itu kan
kata sifat ya, jadi dia menjelaskan kata benda atau kata ganti. Nah, adverbs describe verb, adjectives, or other adverbs. Nah, sedangkan adverbs itu menjelaskan verbs, adjectives, sama other adverbs. Yang berhak menjelaskan noun atau pronoun itu hanya adjective. Nah, adverb itu tugasnya to describe verbs, adjective, and other adverbs. Nah, sekarang kita harus latihan nih, indicate whether each of the following words is a noun person atau NP, atau noun thing atau NT, atau a verb, an adjective, or an adverb. Nah, ini kita harus latihan. Coba nomor 1, identify itu apa? Identical itu apa? Identity apa? Identically itu apa? And identification itu apa? Ya, nanti bisa cek dulu latihannya di kamus maupun di Google. Nanti akan ketemu ini apa gitu ya. Kita akan bahas besok. Kemudian exercise 24. Ini nih latihannya. Each of the following sentences has at least one adjective or adverb. Circle the adjectives and adverbs and label them. Draw arrows to the words they describe, then indicate if the sentences are correct or incorrect. Tadi langkah pertama yang harus kita lingkari adalah adjectives and adverbs. Oke, sekarang kita cek number 1. Her hair was an unusually color of red. Oke, kita sudah ketemu nih adjective sama adverb. Adverb itu salah satunya adalah cirinya adalah le, ada le-nya, unusually. Wah, ini adverb nih, dilingkari deh. Nah, dia menjelaskan apa? Color. Oke, her hair was unusually color of red. Nah, tadi yang syarat menjadi adverb atau adjective adalah, masih ingat, adjective itu menjelaskan noun atau pronoun. Nah, ini yang dijelaskan adalah color, adalah noun. Jadi harusnya unusual, bukan unusually. Karena tadi adverb itu menjelaskan verb atau adverb yang lain atau adjective gitu ya. Oke. Number 2. The weather is really comfortable. Nah, ini nih baru betul. The weather is comfortable. Kemudian ditambahi adverb menjadi the weather is really comfortable. Ini baru tepat karena adverbnya menjelaskan adjective, bukan menjelaskan noun ya. Okay, now please do the rest exercises. Alright, if you have questions or if you do not understand, please chat in our WhatsApp group ya. Then we can discuss further. Okay, this is a quite complicated thing. The last skill, that is skill 25, adjectives after linking verb. Kenapa ini sangat spesial? Because ini ada aturan-aturan tertentu, adjective and adverbs after verb. Jadi begini, jika ada, jadi verb itu ada 2 ya. Ada di sini dijelaskan regular verb sama linking verb. Regular verb itu seperti go, sleep, sing, run, study, learn, teach, dan teman-temannya. Sedangkan linking verb itu ada di 1, 2, 3, 4, 5, ada di box nomor 5 paling bawah, kotak paling bawah. Linking verbs itu ada appear, be, become, feel, look, prove, seem, smell, and taste. Kita belajar ada 9 yang ada di sini. Ini namanya linking verb. Oke, kita kembali ke kotak kedua. Subject plus regular verb plus adverb. A regular verb is followed by an adverb. The adverb describes the verb. Contohnya, I sing beautifully. I sing wonderfully.
Jadi itu karena saya pakai regular verb. Jadi setelah regular verb itu kemudian ada adverb. Adverb tadi kan salah satu cirinya ada le-nya di belakang. Nah, sekarang kalau linking verb bagaimana? Kalau linking verb itu menjadi subjek, linking verb, adjective. Ya, subjek, linking verb, adjective. Coba saya kasih contoh. Saya ambilkan look ya. You look beautiful. You look beautiful. Kalau yang di atas tadi, I sing beautifully. I sing beautifully. Yang kedua, you look beautiful. You look beautiful. Bedanya, beautifully di atas karena pakai regular verb. Beautiful yang nomor 2 itu karena kita pakai linking verb. Ada ketentuannya tersendiri. Nah, selanjutnya, it is possible that a linking verb is followed by an adverb and an adjective. The adverb describes the adjectives and the adjective describes the subject. Jadi ketika ada linking verb nih, linking verb lagi itu bisa memungkinkan subjek, linking verb, adverb, adjective. Contohnya she feel terribly hot. She feels terribly hot. Jadi dia merasa benar-benar kepanasan mungkin karena dia orang yang biasa tinggal di daerah dingin, kemudian pindah ke Sidoarjo, jadi menjadi she feels terribly hot, gitu ya. Atau she seems amazingly beautiful gitu. Mungkin karena dia cantik sekali waktu itu, jadi she seems amazingly beautiful. Itu juga boleh ya. Jadi ada 3 ketentuan yang harus kita ingat jika regular verb itu ditambah adverb, namun jika linking verb ditambah adjective. Linking verb itu bisa adverb sekaligus adjective gitu ya. Now we come to exercise 21. Each of the following sentences contains at least one adjective or adverb. Circle the adjectives and adverbs and label them. Draw arrows to the words they describe, then indicate if the sentences are correct or incorrect. Nah, kita harus mencari apa dulu yang dilingkari, adjectives atau adverbs. Number 1, kita sudah ketemu adverbs. Gorgeously. Nah, Kathy looks gorgeously in that dress. Okay, let's check. Kathy looks gorgeously. Kurang tepat karena ini aturan kedua, jika linking verb itu harus adjective. Harusnya Kathy looks gorgeous in that dress. Okay, now we will check number 2. Kita lingkari dulu considerably sebagai adverb. Kemudian kita cek the children have grown considerably. Nah, ini baru mantap ya. Oke, karena kenapa? Karena dia the children have grown considerably. Oke, ini adalah the children telah tumbuh considerably. Regular verb, kemudian adverb. Jadi ini adalah contoh atau aturan yang pertama. The children have grown considerably. But okay, I hope that you understand the whole materials. Yang dihati-hati adalah mana regular, mana linking. Pokoknya regular itu harus tambah adverb, kalau linking harus tambah adjective. Gitu aja ya yang diingat-ingat. Jika ada adverb sama adjective, ya itu nanti berarti pakai linking verb. Gitu ya. Okay, now please do the rest exercises and contoh soal.
Alright, my students, this is the end of the material of written expression. Semoga memahami, dan jika belum paham, nanti bisa diulang videonya atau nanti langsung bertanya di grup WhatsApp. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.